Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena izin dan kuasanya kita semua masih sempat berkumpul di tempat ini, diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan semua aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Dan mudah-mudahan semua aktivitas yang kita kerjakan mendapat ganjaran pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga solawat dan salam teriring semoga senantiasa selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua. Dan saat ini saya berbicara persoalan tentang kematian ya, manusia. Ngamila tahu itu dia mati. Karena tutulah dumai itu dalam surah walaupun Al-Imran ayat 185. Di situ tertulis kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya ngamilat ami manusia mati. Setiap manusia itu pasti yang bernyawa akan mati, atau setiap jiwa itu akan mati. Jadi di sini juga Allah bilang begini. Allah bilang ayatakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Artinya kematian itu pasti akan menjemput kalian. Biarpun kalian di balik benteng yang kokoh sekalipun, pasti kematian itu akan datang mengejar kalian, menjemput kalian. Biar motitu atau benteng utana hamola atau motitu atau alunga koi debo, kematian baito akan datang ya. Debo mati ami ngamila, takaya tami sekini debo mati. Dengan demikian Allah juga mengatakan Kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulakikum. Walaupun kalian lari, kalau ngoni mau lari, biar di mana saja pasti ngoni akan dijemput oleh kematian. Dan kematian ini pasti akan datang kepada semua yang bernyawa. Karena kenapa? Inilah kita sadar bahwa Allah yang Maha Kuasa. Qudratullahi azza wajal. Artinya atas kekuasaan Allah azza wajal kepada kita semua manusia ya. Jadi kepada kita semua manusia itu Allah yang berkuasa. Biar hakim-hakim, biar presiden, biar tipe hakim, tetap Allah yang berkuasa. Jadi Allah menciptakan manusia yaitu dari satu proses ke proses berikutnya. Misalnya kita berawal dari sperma yang diciptakan oleh Allah. Di dalam alam rahim ibu kita berawal misalnya dari sperma ya. Kemudian berangsur menjadi segumpal darah. Kemudian berangsur lagi menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkan roh. Pada saat di dalam kandungan ibu itu kita ditiupkan roh. Dan kita lahirlah kita. Sebelum kita lahir ke dunia ini, semua sudah dicatat oleh Allah. Yang dicatat oleh Allah yaitu jodoh kita, rezeki kita, amalan kita sudah dicatat oleh Allah. Jadi kita berusaha untuk mencarinya. Walaupun jodoh ini sudah digariskan, dicatat oleh Allah di dalam alam rahim ibu, maka lahirlah kita ke dunia, kita tetap berusaha untuk mencarinya. Lebih dan kurangnya itu Allah yang menentukan. Karena kita hanya wajib untuk mencari, tetapi tidak wajib kita untuk menentukan, karena atas kekuasaan Allah azza wajal, qudratullahi azza wajal. Artinya atas kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa kepada kita semua manusia. Makanya walaupun kita sudah digariskan jodoh, digariskan rezeki kita, sudah digariskan amalan kita di dunia, jadi amal-amal kita sudah digariskan. Tetap walaupun sudah digariskan amalan kita, tetap kita berusaha untuk beribadah ya. Karena biasanya orang beribadah itu banyak orang yang beribadah belum tentu baik amalannya. Karena ada orang yang beribadah baik amalannya, ada yang
belum baik amalannya. Kenapa? Karena di sini ada orang yang beribadah diceritakan yang mencontoh Nabi. Jadi kita mencontoh Nabi, ya, yang baik amalannya. Yang artinya bagaimana itu? Yang tulus ikhlas mengerjakan perintah Allah sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi begitu. Persoalan tentang rezeki, tentang amalan, tetap kita mencari. Tidak wajib kita untuk menentukan, walaupun sudah digariskan, tetapi wajib kita berusaha untuk mencarinya. Karena ada amalan yang artinya belum tentu baik, walaupun banyak amalannya. Karena di sini yang baik amalannya, ada yang baik amalannya itu orang yang tulus ikhlas dan mencontoh Nabi. Jadi kita pada saat lahir ke bumi, dilahirkan setelah ditiupkan roh, kemudian kita lahir ke bumi ini macam rezeki, tetap kita untuk mencarinya. Ini rezeki karena kenapa? Ada dalil-dalil pengantar berbicara persoalan. Kita lihat rentetan-rentetan dalil, ya. Ada rentetan dalil, ada dalil pengantar berbicara persoalan tentang usaha johir dan batin, ya. Ada dalil pengantar itu untuk kita bekerja di dunia ini, walaupun kita sudah digariskan di alam rahim ibu tadi. Alam rahim ibu tadi, kita kan sudah digariskan jodoh dan rezeki kita. Nah, walaupun sudah digariskan, kita lahir ke dunia, tetap kita berusaha untuk mencarinya. Karena kenapa? Kita lihat rentetan dalil-dalil yang untuk mendorong kita berusaha untuk mencari nafkah. Kan ada di situ. Di mana saja kita berada, beribadah kepada Allah. Artinya ittaqillah haitsu ma kunta. Jadi kita biar bekerja, itu kita beribadah karena kita punya usaha zahir dan usaha batin. Begitu artinya. Jadi kita tidak wajib untuk menentukan, tetapi wajib kita berusaha. Kadangkala ada berbicara persoalan tentang dunia ini seperti ibarat seperti kecil seperti sayap nyamuk, ya. Jadi di situ kita ibarat seperti sayap nyamuk, artinya begini. Kita mengerjakan segala macam apa yang kita kerjakan, misalnya tentang profesi, berbicara persoalan tentang profesi atau eksistensi kita yang kita kerjakan, misalnya kita punya keahlian atau kita punya hobi, kita berdakwah atau kita punya profesi, kita bekerja dalam hal apa saja, kita hanya wajib berusaha tapi tidak wajib menentukan hasil usaha, karena di sini kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang kita kerjakan ini Allah yang menentukan, bukan kita manusia. Jadi begitu. Nah, dengan demikian, setelah kita lahir di dunia, di sini ada berbicara persoalan tentang dalil dunia ini kecil seperti sayap nyamuk. Artinya, jangan kita mengerjakan cuma dunia senyata, maksudnya dunia semata yang kita kerjakan. Tetap kita beribadah, ya, bekerja sambil beribadah. Begitu artinya. Kita bekerja sambil beribadah karena kita punya usaha zahir dan usaha batin kepada istri kita. Makanya di sini walaupun jodoh rezeki kita itu digariskan oleh Allah di dalam alam rahim ibu, amalan kita sudah digariskan. Contoh saja, amalan saja sudah digariskan, tetap kita mengerjakan di dunia ini. Jadi kita tidak wajib untuk menentukan kita mendapat pahala yang banyak, kita mendapat ini, tidak wajib kita menentukannya. Tetapi wajib kita hanya mengerjakan perintah Allah. Jadi odita, betima jelas yang mailati, ya. Dan insya Allah bisa bermanfaat kepada semua keluarga saya. Menguta atau mengudla atau hulon dalam buti. Jadi kita lahir ke dunia, itu dunia ini hanya semata, artinya dunia semata ini akhirat selamanya. Disitulah letaknya dalil-dalil yang membicara persoalan tentang sayap nyamuk, sekecil sayap nyamuk ini dunia ini. Artinya kita mengerjakan perintah Allah, misalnya kita mencari nafkah, usaha zahir dan batin, karena ada dalil-dalil kan, dalil-dalil pengantar yang lain. Cari dalil-dalil yang berbicara persoalan tentang rezeki, dalil-dalil pengantar setelah menjelaskan persoalan tentang alam rahim ibu, rezeki jodoh kita digariskan, amalan kita digariskan, celakanya kita digariskan oleh Allah. Tapi di sini kita hanya wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk menentukan hasil usaha kita. Jadi begitu. Dunia ini sekecil sayap nyamuk. Ibarat itu artinya begini. Kita bekerja sambil beribadah. Kenapa begitu? Karena kita punya
usaha johir, usaha batin itu juga merupakan ibadah. Nah, dengan demikian, karena dunia ini kita mencari, misalnya mencari nafkah untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita misalnya, ya. Jadi kita mencari nafkah ini, kita tetap beribadah karena dunia ini hanya semata. Begitu. Akhirat selamanya. Dunia hanya semata, akhirat selamanya. Disitulah letaknya dalil, ada dalil berbicara persoalan tentang sayap nyamuk. Kecil seperti sayap nyamuk dunia ini. Akhirat itu lebih besar, ya, dibandingkan dunia ini. Contoh saja rahmat yang diturunkan oleh Allah di dunia ini. Ini saya memberikan contoh. Contoh saja rahmat yang diturunkan hanya satu bagian. Sedangkan yang rahmat ini ada 100 bagian. 99 rahmat ditahan oleh Allah. Dan itu akan kita dapat pada saat kita mengerjakan perintah Allah, yaitu diberikan kepada orang mukmin. Luar biasa ya. Sedangkan rahmat saja diturunkan satu bagian, kita semua manusia sudah saling menyayangi. Apalagi 100 bagian rahmat yang diberikan kepada orang-orang mukmin pada saat kita meninggal, kemudian dibangkitkan pada hari kiamat, ya. Itu akan diberikan rahmat-rahmat kita selama amal ibadah kita di dunia ini, yang Allah catat semua amalan-amalan kita, dan itu akan kita terima sebagaimana yang kita kerjakan dan dijanjikan di dalam Al-Quran dan hadis. Itulah yang kita dapat di akhirat nanti. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin